wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kalian yang mendengar seri podcast kajian kali ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, podcast kajian adalah sebuah podcast yang berada di bawah naungan Bidik Misi Community UIN Walisongo tahun 2021 yang membahas hal menarik seputar bidik misi, sharing ilmu dan pengalaman bersama alumni, sharing mahasiswa, obrolan asik mahasiswa, serta hal-hal menarik lainnya yang seru untuk diperbincangkan. Nah, buat kalian nih yang nggak ingin ketinggalan informasi seputar podcast kali ini, bisa banget Sobat Bidik Misi temui di platform YouTube kami di BMC Walisongo, Instagram resmi kami di @bidikmisiwalisongo, dan jangan lupa untuk update sosial media kami dan juga di website kami di bidikmisiwalisongo.org. Sebelumnya, perkenalkan saya Laili Dwi Rahmawati, biasa dipanggil Laili, dari mahasiswa Program Studi Fisika UIN Walisongo Semarang semester 7, yang kali ini bakalan nemenin kamu sharing bersama Ketua Umum Bidik Misi Walisongo periode 2021. Narasumber kita kali ini dengan segala pengalaman di bidang organisasi yang sangat luar biasa, pasti akan banyak hal yang akan kita ambil ke depannya. Nah, podcast kali ini akan membahas tentang kepengurusan BMC Walisongo periode 2021. Yuk kita simak. Namun sebelum masuk ke sana nih, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan narasumber yang akan sharing-sharing bersama Sobat Bidik Misi. Jadi nama lengkap beliau adalah Mohzaki Koyun Amin, betul Mas? Betul sekali. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Zaki. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Leli gimana ini kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Mas. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam urusan ya Mas. Amin. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas Zaki itu asalnya dari mana sih? Kalau asal saya dari Pati, Jawa Tengah. Oh, Pati ya Mas. Nah, Mas Zaki ini dari prodi apa sih? Dari prodi Manajemen Pendidikan Islam itu di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kalau boleh tahu Mas Zaki ini semester berapa ya? Sekarang semester 7. Oh, berarti kita sama dong Mas, Iya. semester 7. Kita satu angkatan. Oh iya, salam kenal ya Mas. Salam kenal juga Mbak Leli. Nah, dari Mas Zaki sendiri, pengalaman organisasi apa sih yang udah Mas Zaki lalui dari dulu sampai sekarang? Oke, kalau dulu ya waktu MA atau SMA itu pertama kali saya terjun di organisasi, itu langsung dapat amanah sebagai ketua juga, karena ketua OSIS. Kemudian di tahun berikutnya juga dapat amanah lagi di ketua pengurus di Pondok Pesantren Rodatul Thalibin di Kayen Pati. Kemudian setelah itu kuliah di UIN Walisongo. Kemarin tahun 2020 diamanai lagi menjadi ketua umum UKM Lembaga Studi Bahasa di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian pada tahun ini, pada tahun 2021 diamanai menjadi ketua umum BMC Walisongo gitu. Berarti pengalamannya untuk ketua umum udah banyak banget dong Mas. Ya masih lumayan, belum terlalu banyak, masih belajar gitu. Berarti mulai terjun di dunia organisasi itu dari SMA ya Mas? Ya, dari SMA. Dari SMA. Terus saya dengar Mas itu ikut di bidik misi wilayah juga ya Mas? Ya itu kemarin juga mengikuti, tapi sebagai kepala bidang ya, bukan koordinator wilayah, sebagai ketua bidang PSDMO, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan organisasi gitu. Wilayah 5 itu di Jateng DIY begitu. Oh, tapi hebat sekali loh menjabat sebagai ketua umum juga masih ikut di bagian wilayah Sejateng DIY ya Mas? Ya, Kalau ya, boleh tahu motonya Mas Zaki itu apa sih? Bisa sampai kayak gini yang dipegang gitu dari dulu sampai sekarang. Ada nggak sih Mas? Oke, kalau moto hidup saya itu luruskan niat, marilah bersemangat, itu sudah saya pegang dari
awal kemarin masuk di organisasi di MA kemarin, karena yang paling awal yang harus kita tata adalah niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah ke depan juga baik gitu. Wow, berarti motonya sekali lagi luruskan niat, marilah bersemangat. Ya, bener Mas ya. Nah, oke, selanjutnya itu masuk ke sesi pertanyaan ya Mas. Oke, siap. Kita di sini ada 2 sesi nih. Yang awal itu seputar organisasi BMC, yang kedua itu di luar organisasi BMC. Boleh ya Mas? Oke, boleh sekali. Oke. Yang pertama nih pertanyaannya, apa sih itu BMC? Mungkin dari luar ada yang belum tahu BMC itu apa, bisa minta tolong dijelaskan Mas. Oke, mungkin teman-teman yang terutama angkatan 2021 ya belum tahu terkait BMC. BMC itu singkatan dari Bidik Misi Community Wali Songo. Organisasi BMC itu berguna untuk mewadahi teman-teman mahasiswa penerima misi. Kalau periode ini berarti menaungi 4 angkatan mulai dari 2018, 19, 20 dan 2021. Untuk status organisasi kita diakui oleh rektor dan pembina kita adalah WR3. Tetapi terkait pendanaan memang masih mandiri gitu. Jadi kita lembaga intra tapi independen terkait pendanaan, belum dibiayai kampus begitu. Oh, seperti itu ya Mas. Dan untuk update kepengurusannya kira-kira berapa ya Mas? Untuk sekarang, update sekarang kepengurusan. Untuk pengurusnya atau anggotanya ini, Pak? Dua-duanya deh, dua-duanya. Nah, kalau pengurus di periode 2021 ini ya, di pengurus pusat berarti itu jumlahnya ada 61 mahasiswa. 61 pengurus ya, karena anggotanya itu cukup banyak Pak, karena ini kan 4 angkatan. Angkatan 18 itu jumlahnya 250. Kemudian angkatan 19 ada 263. Kemudian angkatan 20 itu ada 400, tetapi itu ada 2 angkatan di situ, angkatan 19 dan 20. Dan yang paling baru ini di KIPK 2021 itu jumlahnya 322. Jadi keseluruhan itu sekitar 1235. Oh, Cukup banyak, makanya sekali ya. saya ambil pengurus ya yang cukup banyak biar bisa membantu gitu. Oke, berarti masuknya KIPK itu dari tahun angkatan berapa ya Mas? KIPK. Oke, kalau nama KIPK dulu, KIPK itu kan baru di 2020. Yang angkatan 2020 itu ada 2 angkatan yaitu 19 dan 20, akan tetapi untuk tahun ini kebijakan dari Dirjen Pendis itu cuma 1 angkatan yaitu angkatan 2021 saja gitu. Beda aturannya untuk tahun ini. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Mas. Oke. Di mana sih letak base camp BMC itu? Oke, untuk letak base camp BMC Wali Songo per Agustus ini ya, soalnya kemarin baru pindah di Agustus akhir ini, yaitu di Jalan Karonsih Timur Raya 4, nomornya 185, itu di Ngalian Semarang. Atau bisa teman-teman cari di Google Map, yaitu tulis saja ketik Sekretariat BMC Wali Songo, nanti di sana akan muncul itu. Dan alhamdulillah bintangnya juga sudah 5 itu, pengunjungnya lumayan banyak. Pengunjungnya udah berapa nih Mas kalau boleh tahu dari Agustus itu? Nggak terhitung soalnya saking banyaknya. Oh gitu ya, berarti sini itu sering buat orang keluar masuk gitu ya Mas ya? Biar anggota bisa saling silaturahmi lah di base camp gitu. Oke, berarti kalau anggota-anggota nginep sini boleh dong Mas ya? Boleh sekali. Nah, buat anggota-anggota bidik misi nih, kalau lagi ke Semarang bingung mau nginep di mana, boleh nih nginep di Sekretariat BMC. Searching aja di Maps Sekretariat BMC Wali Songo. Nanti akan muncul. Oke, nanti akan muncul pokoknya yang ada di Karonsih gitu. Nah, yang ketiga nih Mas, penjelasan singkat dari departemen-departemen BMC. Di BMC Wali Songo itu ada 6 departemen, cukup banyak ya karena bidang kita global gitu. Yang pertama ada bidang atau departemen keagamaan,
Nah, di departemen tersebut itu fokus untuk meningkatkan kereligiusan teman-teman anggota BMC Wali Songo. Contoh kegiatannya yang lumayan meriah itu ada nada dan dakwah. Itu selama satu periode diadakan 4 kali dengan kolaborasi 2 fakultas. Jadi 2 fakultas bikin satu kegiatan biar nanti menjalin silaturahim juga ketika saling ada interaksi gitu kan. Kemudian ada lagi setiap malam Jumat itu ada rutinan yasinan, kemudian tiap 1 bulan sekali ada khataman Al-Quran. Nah, untuk di bulan ini ya insya Allah nanti juga ada zarkasi ziarah dan rekreasi, mungkin teman-teman besok bisa mengikuti biar menambahkan tingkat religiusnya dan bisa jalan-jalan juga gitu. Kemudian ada juga terbuka buat umum nggak Mas yang Zarkasi itu? Kalau Zarkasi sementara ini buat umum, buat anggota BMC Wali Songo. Kalau yang luar nanti dulu gitu. Berarti selain yang bukan pengurus boleh ikut dong Mas ya? Boleh sekali. Nanti kalau bisa ya semua ikut alhamdulillah, tapi ya karena ini masih pandemi mungkin ya paling berapa bis atau 2 gitu saja. Kemudian yang kedua itu ada sebelumnya di Departemen Keagamaan lupa itu juga punya grup hadroh itu. Punya rebana juga di BMC Wali Songo. Itu juga sering latihan, kemudian untuk tampilnya itu di nada dan dakwah tersebut. Tapi karena ini pandemi jadi ya di video, kemudian ditampilkan di Zoom dan YouTube begitu. Kemudian yang kedua itu Departemen Kajian dan Keilmuan. Ini kegiatan ini termasuk proker dari kajian dan keilmuan ya. Tapi awal kemarin di semester yang ganjil atau genap, berarti kalau kemarin berarti genap. Yang genap kemarin di Departemen Kajian sudah melaksanakan program pelatihan TOEFL dan IMCA, karena di UIN Wali Songo pastinya udah pada tahu mahasiswanya harus lulus TOEFL IMCA, makanya di departemen ini mengadakan pelatihan TOEFL dan IMCA. Nah, tujuannya agar teman-teman anggota BMC Wali Songo itu bisa lulus cepat terkait TOEFL IMCA, karena targetnya semester 8 harus wisuda. Jadi karena IMCA TOEFL itu syarat wisuda, syarat munakosah, jadi harus kita jalankan agenda ini. Kemudian ada juga diskusi umum, itu kemarin juga sudah terlaksana. Kemudian ini ya program terbaru di periode ini yaitu podcast ya, karena keadaan ini kan pandemi, kita harus bisa kreatif dalam menjalankan sebuah organisasi ini agar teman-teman juga bisa tahu lah seputar BMC Wali Songo juga melalui media sosial begitu. Kemudian lanjut yang ketiga itu ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Organisasi atau PSDO. Nah, di situ adalah tempat anggota buat melatih minat bakatnya. Dan contoh prokernya kemarin sudah ada pelatihan-pelatihan, ada pelatihan baca puisi, pelatihan pidato dan yang lainnya. Dan alhamdulillah setiap 1 bulan sekali itu tetap ada yang didelegasikan untuk lomba-lomba, baik di tingkat nasional maupun regional. Dan alhamdulillah beberapa kemarin ada yang juara nasional juga. Dan untuk anggota yang lain juga kadang banyak yang berprestasi, akan tapi tidak hanya lewat BMC Wali Songo, dari TMJ atau UKM juga banyak. Ada yang juara internasional juga, itu juga ada. Kemudian di PSDO juga ada kegiatan makrab. Mungkin ini akan dijalankan di bulan-bulan ini ya, di bulan November, semoga bisa terlaksana dan diikuti dengan baik oleh teman-teman anggota gitu. Kemudian yang keempat itu ada Departemen Sosial dan Advokasi. Nah, terkait sosial dan advokasi kemarin awal periode ini sudah melaksanakan itu bakti sosial itu di panti asuhan. Kemarin alhamdulillah terlaksana. Kemudian ketika ada bencana alam juga kita mengadakan donasi atau melalui online maupun offline, kita kadang turun di jalan di lampu merah gitu. Kemudian ada juga pembinaan akademik, di sini kan buat advokasi akademik. Nah, alhamdulillah
pembinaan yang seluruh angkatan dan seluruh fakultas itu sudah terlaksana juga terkait pembinaan itu. Kemudian di periode ini ada program baru yaitu pembinaan di tingkat fakultas masing-masing, karena teman-teman perlu juga mengetahui bagaimana bisa berkontribusi di fakultas masing-masing. Dan alhamdulillah sekitar Agustus sampai September kemarin 8 fakultas sudah menjalankan pembinaan akademik semua. Itu cukup baiklah dari respon birokrasi juga, dan alhamdulillah kita mulai di semester ini bisa berkontribusi di univ maupun fakultas masing-masing. Kemudian yang terbaru juga ada BIC, itu Bidik Misi Informasi Center. Nah itu wadah buat teman-teman mahasiswa baru 2021 ya. Kemarin itu yang join grup Telegram cukup banyak, 1.000 lebih itu. Banyak banget. Pendaftarnya juga kayak 1.000 lebih, dan kemarin banyak yang berarti harus gugur dong karena kuotanya cuma 322 dan setengah ya, lebih ya Mas berarti. Setengah lebih ya, karena di Winwali Songo nggak tahu ya peminat beasiswa KIP atau bidik misi itu sangat tinggi gitu. Kemudian di sosial advokasi juga ada wadah aspirasi buat teman-teman anggota yang mungkin punya keluhan kok nggak cair-cair, biasanya itu paling sering ya gimana. Dan kemarin juga di periode ini ada problem terkait itu pencairan rada molor gitu. Kemudian kami bersama ketua angkatan coba komunikasi dengan birokrasi, ada masalah apa kok bisa molor, dan alhamdulillah kita kemarin sudah menemukan titik temu, dan semoga ke depan ini bisa lancar terus lah untuk cairan. Dan tetapi yang masih problem ini mungkin teman-teman 2021 sudah menunggu tapi belum cair-cair, tapi yang lain kan sudah merasakan ya, karena kalau di awal itu memang prosesnya rada lama gitu. Kemudian kemarin juga advokasi buat teman-teman KIPK 2021 juga berjalan. Kemarin terkait kebijakan baru itu KIPK 2021 itu harus wajib mahat gitu, atau pondok pesantren. Kemarin menimbulkan pro kontra, dan alhamdulillah kita bisa menengahi buat audiensi dengan birokrasi dan menemukan titik temu gitu. Wajibnya itu sampai lulus atau cuma 1 tahun awal ya Mas? Kalau di aturan di fakta integritas tersebut cuma 1 tahun awal, jadi nanti bisa di luar gitu. Akan tetapi seumpama nanti tempatnya sudah memadai, rencana itu 4 tahun kalau bisa, tapi ini awal-awal ya 1 tahun dulu lah. Ini 1 tahun aja masih banyak problem, banyak yang belum siap kemarin ya. Banyak yang mundurkan diri itu karena ya, katanya kurang dananya masih kurang buat di mahat atau di pondok. Tapi padahal kalau dihitung-hitung juga sama aja kalau di kos atau biaya di Semarang ya cukup mahal begitu sih. Kemudian berarti yang keempat atau kelima ini? Yang kelima ada Departemen Media dan Jurnalistik. Nah, major itu yang mengelola IG PMC Wali Songo, namanya Bidik Misi Wali Songo. Mungkin teman-teman yang belum follow bisa segera follow. Alhamdulillah di periode ini followernya lumayan naik. Sekitar berapa itu? Sekitar hampir 3.000 lebih itu. Dan awalnya sekitar 1.000 lebih dikit gitu. Alhamdulillah perkembangannya cukup pesat. Kemudian ada juga yang mengelola di YouTube BMC Wali Songo, itu juga major. Alhamdulillah subscribe-nya naik juga. Sekarang 2,9 ribu, berarti 2.900 itu juga. Alhamdulillah banget teman-teman anggota bisa mensupport media sosial. Kemudian di website juga alhamdulillah pengunjungnya cukup lumayan, dan beritanya juga lumayan update. Jadi di major juga ada kegiatan lagi namanya BMC menulis. Itu mungkin teman-teman yang suka nulis, suka bikin artikel, puisi dan yang lainnya, silahkan bisa dikirim di email BMC, nanti akan diupload di websitenya BMC Wali Songo. Kemudian ada juga kemarin ada diskusi terkait jurnalistik. Kemudian yang akan datang juga nanti ada pelatihan desain gitu, agar teman-teman bisa mengelola media sosial dengan baik.
Sekarang soalnya kalau organisasi itu lihatnya dari medsosnya, kalau medsosnya bagus, update terus, berarti ini organisasi aktif gitu. Kemudian yang terakhir berarti Departemen Ekonomi dan Koperasi. Nah, di Departemen Ekonomi dan Koperasi itu kalau yang ekonomi berarti di bidang usaha. Nah, usaha di bidang ekonomi itu ada pembuatan seragam PDH, pembuatan ganci, pemesanan snack dan makanan, dan kebutuhan mahasiswa yang lainnya. Kemudian terkait yang koperasi, itu di BMC Wali Songo menyediakan layanan peminjaman gitu. Jadi teman-teman yang mungkin uangnya sudah habis karena cairannya menurut teman-teman kurang gitu ya, nanti bisa meminjam di Departemen Ekonomi dan Koperasi. Dan alhamdulillah tahun ini juga cukup ramai terkait peminjaman itu ya, karena mungkin teman-teman kebutuhannya semakin naik karena kuliahnya online, butuh kuota terus gitu. Dan kuota dari Kemenak juga nggak terlalu banyak dan nggak terus gitu, nggak dapat terus. Jadi itu ada 6 departemen, dan gunanya 6 departemen tersebut ya agar anggota bisa berkontribusi aktif di kampus juga dan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya gitu. Oh, sangat beragam sekali ya berarti kegiatannya. Saya mendengarnya kok banyak banget ini kegiatannya. Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini, kegiatannya itu berarti jalan semua ya, Mas? Alhamdulillah tetap kita pantau terus dan jalan. Luar biasa sekali berarti ini. Kalau seumpama kegiatan-kegiatan di BMC itu yang ikut dia itu kontribusinya bayar apa enggak sih, Mas? Atau diberikan atau free gratis untuk anggota BMC atau gimana? Oke, kalau terkait kegiatan-kegiatan kebanyakan kita semuanya gratis karena pendanaan kita juga dari anggota, jadi semuanya uang anggota juga kita manfaatkan buat anggota biar teman-teman bisa menikmati uangnya itu kan. Kalau di BMC Wali Songo periode ini per semester per anggota itu Rp20.000. Jadi satu periode ini per orang per anggota Rp40.000 gitu. Jadi tapi kalau dia mau aktif terus otomatis dia akan lebih dapatnya dari Rp40.000. Apalagi kemarin juga yang ikut lomba-lomba itu pastinya lebih banyak. Dia dapat lomba di luar Jawa juga, kemarin ada yang di Makassar gitu. Luar biasa sekali. Terus tadi saya dengar itu ada peminjaman ya, Mas ya. Peminjaman itu berarti bidik misi itu uangnya berarti sangat banyak sekali dong, Mas, sampai melayani peminjaman. Iya. Apakah itu cuma melayani untuk anggota BMC atau bahkan bisa dari luar ranah BMC bisa meminjam ke sini, Mas? Oke, kalau terkait peminjaman itu kan sebenarnya dari Departemen Ekonomi dan Koperasi mewajibkan seluruh anggota BMC Wali Songo buat menjadi anggota koperasi tersebut dengan simpanan wajibnya itu Rp30.000. Nah, Rp30.000 ketika dikalikan 1.000 orang udah banyak itu. Berapa iya. ya? 30 juta itu. Jadi dengan uang tersebut, jadi sesama anggota kita membantu berarti ya, dengan tidak langsung gitu ya. Tapi dikoordinir dari Departemen Ekonomi dan Koperasi. Kalau yang dari luar BMC Wali Songo ya belum bisa menikmati fasilitas itu karena belum masuk di anggota koperasi tersebut gitu. Tapi berarti untuk anggota luar kalau ingin masuk ke anggota situ bisa nggak, Mas? Kalau saat ini belum bisa, nanti takutnya menimbulkan perselisihan karena beda orang gitu sih. Oke, banyak banget ini berarti kegiatan-kegiatannya. Berarti kalau buat anak-anak BMC sendiri, ikutilah kegiatan BMC. Soalnya banyak banget manfaat yang bisa kita ambil, apalagi kegiatannya semua gratis ya, Mas, kebanyakannya. Luar biasa sekali pokoknya BMC ini. Terus pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Gimana sih hubungan antara birokrat kampus dengan BMC itu sendiri? Oke, untuk hubungan dengan birokrasi kampus alhamdulillah terjalin secara baik karena birokrasi kampus itu
sudah masuk di pembina BMC Wali Songo, dan kita sering berhubungan karena untuk mengurus pencairan juga harus komunikasi dengan birokrasi. Yang periode ini kita benahi itu hubungan dengan birokrasi di tingkat fakultas itu. Dan alhamdulillah setelah pembinaan kemarin koor fakultas masing-masing menemui dekan WD 1 atau 3 kemarin dan mendapatkan beberapa respon yang baik. Ada yang dapat tugas di itu bantu administrasi dan yang lainnya gitu. Untuk di UNIF juga kemarin waktu vaksin dari teman-teman anggota BMC Wali Songo juga dimintai bantuan buat jadi relawan. Dan yang terbaru ini juga ada relawan buat perpustakaan pusat gitu. Itu kemarin alhamdulillah ada 24 relawan yang siap mengikuti, dan itu selama 1 tahun itu. Jadi baiklah, jadi intinya birokrasi dengan kami, dengan anggota BMC Wali Songo hubungannya baik gitu. Oh, alhamdulillah, berarti dari teman-teman BMC sendiri, anak-anak bidik misi itu berkontribusi buat kampusnya ya, nggak hanya cuma cairan, terima uang, belajar, mempertahankan IPK. Oh ya, kalau boleh tahu IPK-nya itu harus berapa sih Mas untuk mempertahankan gelar sih? Maksudnya bidik misi ini. Kalau terkait aturan itu angkatan 2018 yang masih standarnya 3,0, tapi beberapa anggota kemarin ada yang dicabut karena kuliahnya kurang disiplin, jarang masuk gitu. Padahal kuliah online tinggal masuk Google Meet, tinggal absen, tapi ada beberapa teman-teman yang belum bisa seperti itu dan kemarin dicabut. Dan akhir-akhir ini setiap semester itu ada yang dicabut lah. Makanya kami inisiatif bagaimana caranya teman-teman bisa semangat lagi kuliahnya, makanya ada pembinaan di fakultas juga. Sebenarnya harapan kami nanti periode depan mungkin ada pembinaan di tingkat jurusan atau prodi masing-masing biar tambah semangat gitu. Kemudian 2019 sampai 2021 ini standarnya dinaikkan menjadi 3,25 untuk IP minimal. Nah, ketika di bawah itu selama 2 kali itu nanti akan otomatis dicabut dan digantikan dengan anggota atau mahasiswa lain gitu. Luar biasa sekali, berarti harus mempertahankan IPK-nya ya Mas. Iya, itu paling penting. Paling penting dari situ. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir dari dalam organisasi ini nih, kemajuan dan perkembangan apa sih yang udah diterapkan dalam kepengurusan dan keanggotaan BMC ini? Oke, berarti tadi juga sudah saya singgung ya terkait peningkatan di periode ini meskipun masih dalam keadaan pandemi ya. Alhamdulillah medsos naik semua, anggota alhamdulillah juga sudah mulai mengikuti semua karena kita di awal periode mengadakan sosialisasi proker, kita sampaikan ke teman-teman agar semuanya bisa mengikuti. Kemudian terkait anggota juga ini periode ini tambah banyak, dan alhamdulillah pengurus juga lumayan aktif. Mungkin namanya berorganisasi ya, ada sedikit problem kadang, ada yang naik dan turun. Nah, itu tugas dari saya juga untuk bagaimana caranya bisa mengontrol teman-teman agar stabil dalam menjalankan organisasi, kalau bisa semangat terus begitu agar BMC Wali Songo itu bisa semakin jaya dan maju. Oke, kalau buat semangat naik dan turun, Mas Zaki sendiri pernah nggak sih pas waktu down turun semangatnya itu apa sih yang dilakukan sama Mas Zaki? Oke, namanya manusia ya. Kalau naik turun biasa lah. Mesti naik turun semangatnya, bukan naik turun tangga itu juga biasa gitu. Kalau kadang sama mama lagi down mungkin bisa nyari temen lah buat sharing-sharing biar lega gitu. Soalnya kalau ketika dipendam itu otomatis kurang baik lah, karena kita manusia juga makhluk sosial, perlu interaksi. Jadi kadang saya nyari teman yang sekiranya bisa dikasih pandangan atau juga bisa
silaturahim dengan senior-senior BMC Wali Songo terkait problem-problem ini, dan alhamdulillah dapat respon yang baik. Kalau dari pribadi ya itu sesuai moto saya, niatnya seumpama lagi dan ya harus diperbaiki lagi. Kan niatnya berorganisasi untuk berarti tambah bermanfaat dong untuk semua orang gitu, karena tugas dari mahasiswa bidik misi itu harus bermanfaat dari untuk kampus, untuk masyarakat, terutama untuk negara karena kita dibiayai oleh negara gitu. Jadi dari moto tersebut alhamdulillah harus semangat terus gitu. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Nih menuju sesi yang kedua nih, seputar yang ada di luar organisasi BMC. Oke, sebelumnya boleh izin minum dulu Pak? Boleh, silakan. Harus ini kok minumnya nggak ada mereknya. Belum disponsori Mas. Oke, mungkin dari UIN Wali Songo sendiri kalau mau sponsor monggo, di UIN kan ada pusat pengembangan bisnis ya. Di YouTube kita juga udah mulai naik, insya Allah juga akan lebih baik lah gitu. Yuk monggo. Nih udah siap nih Mas ya? Tanya nggak haus. Kalau haus minum saja nggak apa-apa. Udah tadi sebelum tag udah minum dulu. Oke, saya kan nggak banyak ngomong juga sih. Oke, yang pertama itu buat Mas Zaki, ada nggak sih pengalaman yang paling berharga selama di organisasi? Oke, paling berharga berarti kan tadi ya, saya awal mulai berorganisasi kan di MA, jadi paling berharga di situ karena saya belum tahu apa-apa, harus dituntut untuk bisa mengordinir teman-teman. Kalau di kampus ini ya jadi saya tinggal modifikasi saja pengalaman-pengalaman kemarin di sekolah maupun di pondok pesantren, kemudian di kampus ya tinggal modifikasi. Tapi di kampus itu ternyata lebih kompleks ya, orang-orangnya itu beda-beda dan seumpama mau dibikin keras kayak di pondok pesantren nggak bisa, otomatis kita harus mendekatinya harus lemah lembut dengan baik itu. Jadi ngomongnya dari hati ke hati gitulah. Asik. Ya, pada enak lah, soalnya namanya organisasi harus menyatukan niatnya dulu gitu, tujuannya apa gitu, kembali lagi niatnya bagaimana gitu, tujuannya kemana. Jadi ketika itu udah bisa tercapai, insya Allah organisasinya baik gitu. Jadi saya belajar dari MA dan pondok pesantren, kalau di kampus tinggal melanjutkan dan saya kan jurusannya manajemen pendidikan Islam, di sana juga makulnya banyak terkait teori kepemimpinan dan yang lainnya itu. Jadi saya mempraktekkan atau menyesuaikan kan, tapi teori-teori di makul di kuliah kadang itu nggak sesuai di lapangan karena orangnya ya beda-beda. Jadi kalau seumpama kita pakai teori ini tapi orangnya ini ya nggak bisa, jadi harus fleksibel gitu. Oke, berarti mix gitu ya. Iya. Nih yang kedua nih Mas, bagaimana kesan menjalankan kuliah dan organisasi? Kan kuliahnya aktif nih, organisasinya aktif. Ada nggak sih kalau seumpama ibarat berat sebelah pas lagi kampusnya banyak tugas, organisasinya lebih ditepikan dulu, atau mungkin malah kuliahnya yang rada ditepikan. Jadi geser gitu lah masih ibaratnya. Berarti gimana cara kembali manajemen waktu berarti kalau terkait bagaimana organisasi dan kuliah ya, saya mengalami problem-problem itu. Yang paling banyak itu kemarin waktu di UKM ya Pak, karena UKM kan statusnya intra, dana dari kampus harus SPJ-an dan yang lainnya, itu cukup menguras tenaga. Kalau masalah berapa persen ketika antara organisasi dan kuliah ya, saya mencoba mengimbangkan 50-50 lah. Akan tetapi pada realitanya kadang waktu seumpama banyak deadline SPJ harus segera dikirim dan yang lainnya, namanya pimpinan kan harus mengawal juga. Jadi ya kadang rada down itu ya, seumpama geser 70 di organisasi, 30 di kuliah. Akan tapi tugas-tugas harus tetap saya kerjakan, yaitu kita bidik misi IP-nya harus minimal 3,0 dan alhamdulillah IP saya masih stabil sih di atas itu gitu.
Aman Mas ya berarti antara Alhamdulillah organisasi masih dengan aman. kuliahnya. Yang belum aman tuh kemarin di semester 1 sebenarnya. Meskipun belum berorganisasi tapi banyak problem terutama di masalah keuangan. Soalnya kan belum cair itu awal-awal. Ke Semarang nggak punya uang ya harus disambi kerja itu malah jauh lebih menguras waktu gitu. Kemarin rada menurun IP itu malah awal-awal semester 1 itu kurang di atas 35 lah paling. Tapi alhamdulillah di atas 30 kan ya aman gitu. Tapi selanjutnya alhamdulillah sudah lumayan naik terus gitu. Berarti kalau ngomong-ngomong di semester 1 itu belum sampai 35, berarti setelah semester 1 sampai sekarang di atas 35 terus ya Mas? Iya, saya nggak tahu padahal malah aktif organisasi tapi malah ketika aktif malah naik terus. Aduh, luar biasa sekali nih narasumber kita kali ini. Nih masuk pertanyaan yang selanjutnya nih. Ngomong-ngomong Mas Zaki itu mengikuti gaya kepemimpinan siapa sih dalam memimpin suatu organisasi? Oke, kalau terkait gaya kepemimpinan ya saya pertama kemarin kan di sekolah berarti saya mengikuti kepala sekolahnya dulu gitu. Saya lihatlah modelnya kayak gimana gitu. Kemudian kalau di pondok jadi pengasuh gitu. Tapi kalau di lapangan otomatis saya ya kembali lagi ke orang-orangnya. Ketika orangnya gini kita harus menindaknya begini, ketika orangnya begitu harus begitu. Intinya kalau di toko saya sih ya nggak terlalu mungkin fanatik saya meniru full ini tidak, karena semua orang kan ada kurang lebihnya, jadi saya modifikasi saja semua teori-teori di kepemimpinan dan tokoh-tokohnya begitu Pak. Jadi punya gaya sendiri berarti. Nanti insya Allah menciptakan teori sendiri lagi. Siap ditunggu Mas ya. Karena pengalamannya udah sangat banyak sekali. Jadi bolehlah nulis-nulis cara menjadi pemimpin yang baik gitu. Kalau gitu sharing-sharing sama teman-teman yang lainnya gitu. Nih lanjut ke pertanyaan nih Mas. Bagaimana sih jalinan silaturahmi antara BMC dengan organisasi serupa BMC di kampus lainnya? Oke, terkait silaturahmi dengan kampus lain alhamdulillah bisa terjalin dengan baik ya, karena saya sendiri juga mengikuti itu di tingkat wilayah, berarti kan se-Jateng DIY saya insya Allah mengenali ketua-ketuanya meskipun baru lewat medsos gitu. Tapi alhamdulillah kemarin beberapa ada yang sudah silaturahmi secara langsung begitu. Kemudian di cabang juga di Semarang Raya ada beberapa anggota kami di BMC Wali Songo yang kami delegasikan menjadi pengurus di cabang dan di wilayah. Itu yang kurang ini di pusat atau di nasional belum ada ya, semoga ke depan ada lah gitu. Biar se-Indonesia bisa kita kenali dan BMC Wali Songo semakin dikenal di tingkat nasional. Oke, siap. Mas Zaki sendiri nggak pengen naik ke nasional gitu Mas? Ya mungkin nanti dulu lah diselesaikan dulu, wisuda dulu baru ikut di nasional. Oh, berarti untuk yang nasional itu boleh setelah keluar S1 Mas ya? Boleh alumni atau S2 gitu boleh ya Mas ya? Kalau di nasional namanya kan Permadani Diksi Nasional, itu Persatuan Mahasiswa dan Alumni. Jadi untuk ketua umumnya periode ini saja dia menjabat ya sudah lulus, itu sudah S1 gitu. Di biar tanggung jawab di internal kampus, di kewajiban kita 8 semester harus lulus ya harus saya selesaikan dulu gitu ya, semoga berhasil lah gitu dilantarkan gitu. Mbaknya juga ini tepat waktu. Amin. Nah ini pertanyaan selanjutnya, apa sih pesan dan saran untuk kepengurusan BMC periode selanjutnya nih? Oke, buat pesan-pesan berarti ini kan hampir akhir masa kepengurusan saya ya, atau masa periode 2021 ini sudah bulan November dan Desember nanti insya Allah akan ada kongres. Bentar lagi dong Mas. Alhamdulillah. Semoga ini untuk pesan adik-adik terutama angkatan 2019, 20 dan 2021 intinya ke depan
karena ini masih keadaan pandemi COVID-19 meskipun sudah level 1 ya kalau di Semarang ini ya. Tapi takutnya nanti ada lonjakan baru kan nggak tahu, soalnya di periode ini aja di 2021 kemarin sempat darurat itu, lumayan membuat teman-teman yang mau kegiatan offline itu rada down. Kita mau pinjam tempat di kampus saja kemarin gagal gitu karena ada PPKM darurat. Kemudian intinya namanya organisasi semakin ke atas harusnya ya semakin baik gitu. Intinya tadi ya target saya periode depan kalau bisa ini ketua umum periode 2022 harapannya berarti di tingkatan lagi, berarti ada pembinaan di tingkat jurusan atau prodi itu. Kemudian medsosnya ditingkatkan lagi, kalau bisa YouTube-nya sudah dapat sponsor, sudah dapat adsense, biar di BMC juga semakin banyak lah gitu. Kalau yang lainnya intinya dari anggota ini terutama harus bisa aktif berkontribusi baik di organisasi, di kampus maupun di masyarakat, karena teman-teman mahasiswa lain ini yang tidak menerima bidik misi atau KIP itu ada beberapa yang mungkin iri atau bagaimana, ini masa udah ya bidik misi cuma IP-nya yang penting di atas 3,0 atau 3,25, yang lainnya apa gitu. Nah makanya kita harus banyak berkontribusi ya, kita harus tunjukkan juga ke teman-teman, bukannya buat pamer ya, tapi biar citra teman-teman di anggota BMC Wali Songo itu baik gitu. Soalnya kalau orangnya nggak tahu kan dikira kok diem-diem aja, padahal kita kegiatannya banyak, kemudian juga ikut kontribusi banyak di kampus juga, terkait lomba-lomba juga sering mengikuti delegasi gitu sih Mbak. Ini tetap semangat meskipun keadaan masih pandemi COVID gitu. Siap. Nih pertanyaan terakhir nih Mas. Terakhir. Pertanyaan terakhir. Slogan atau jargon dari BMC itu apa sih Mas? Kayaknya biasanya setiap organisasi itu punya jargon sendiri-sendiri yang mereka lantangkan setelah selesai kegiatan atau apa biar buat mereka itu semangat. Kalau dari BMC sendiri itu apa sih Mas? Oke, kalau jargon di BMC Wali Songo itu ketika kita mengucapkan BMC Wali Songo berarti harus jawab menebar kreasi meraih mimpi gitu. Jadi mungkin coba kita praktekkan ya, mungkin ya teman-teman adik-adik ini terutama yang 2021. Belum tahu ya Mas yang 2021. Ya mungkin ada beberapa yang sudah tahu kalau dia mengikuti. Tapi kalau belum ya nanti bisa dipraktekkan ketika kita bisa kumpul offline atau meskipun online, kita tetap lantangkan jargon kita gitu. Jargonnya ya. Sambil mengepalkan tangan ya Mas. Biar semangat gitu. BMC Wali Songo menebar kreasi meraih mimpi. Kalau diulas sedikit itu artinya apa sih Mas dari kata-kata menebar kreasi meraih mimpi itu apa? Itu yang menciptakan kan senior zaman dahulu gitu. Berarti kemarin kan di podcast awal juga sudah ada Mas Andi itu sebagai ketua alumni BMC Wali Songo. Berarti kalau menebar kreasi berarti kita harus berkreasi di bidang apapun. Berarti kita kan nggak melulu cuma satu bidang. Berarti kan ini banyak sekali jurusan di UIN Wali Songo, ada 48 kalau nggak salah. Berarti kan bidangnya banyak banget. Silakan berkreasi di bidangnya masing-masing. Bakat minatnya dikembangkan. Kita juga ada departemen PSDU itu buat mengembangkan minat bakat gitu. Kemudian setelah kita menebar kreasi, melakukan hal-hal yang baik, insya Allah kita akan meraih mimpi-mimpi kita gitu. Itu sih tafsiran dari saya ya. Nanti kalau dari senior nanti cobalah podcast periode depan bisa mengulas terkait jargon itu full, soalnya kan malah lebih baik. Itu tafsiran dari saya sendiri. Periode depan berarti ini podcast terakhir ya Mas? Iya, ini podcast terakhir. Podcast terakhirnya 2021. Dan narasumbernya juga sangat-sangat luar biasa sekali kali ini. Oke, itu tadi pertanyaan terakhirnya Mas. Jadi saya simpulkan dari tadi BMC itu adalah sebuah organisasi yang mewadahi atau menaungi dari mahasiswa bidik misi sendiri, benar kan Mas? Benar.
Nah, dan untuk anggota-anggota BMC yang lain, jangan lupa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan BMC karena di sini mereka itu dari pengurus sudah menyediakan fasilitas, jadi kalian tinggal memakai fasilitas itu dengan gratis bahkan tanpa bayar. Kalau seumpama di yang lainnya mau ikut pelatihan ini bayar, kalau di BMC malah gak bayar, bahkan ada door prize-nya juga ya Mas ya? Iya, itu biar semangat. Ada door prize-nya juga, gak bayar dapet door prize, gimana coba, sayang banget untuk dilewatkan. Nah, buat motonya Mas Zaki tadi, luruskan niat, marilah bersemangat. Oke. Nah, terima kasih ya Mas untuk atas sharingnya kali ini. Sama-sama juga terima kasih. Sudah sangat luar biasa sekali sharingnya kali ini Mas. Oke, saya tutup dulu ya Mas. Oke guys, Sobat Bidik Misi, tak terasa ya udah lama banget kita itu sharing, ngobrol hangat bersama narasumber kita yang sangat inspiratif, dan beliau sudah banyak tips dan saran pada kita, dan juga bahas tuntas tentang kepengurusan BMC Wali Songo periode 2021. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Mas Zaki. Semoga Mas Zaki yang Mas Zaki sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita komunikasinya tidak terputus sampai di sini aja ya Mas ya, bisa berkomunikasi untuk selanjutnya gitu. Oke, cukup sekian episode sharing kita kali ini bersama Ketua Umum Bidik Misi Wali Songo periode 2021. Kalau Sobat Bidik Misi dengerin podcastnya dan dirasa ini bermanfaat, silakan bisa like, komen, dan share videonya agar teman-teman lain yang membutuhkan bisa ikut mendengarkan dan mendapatkan manfaatnya. Karena berbuat baik kan nggak ada ruginya gitu. Jangan lupa subscribe YouTube BMC Wali Songo karena akan ada banyak konten yang menarik lainnya selain podcast ini. Dan juga ikuti media sosial Bidik Misi Community Wali Songo lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.